Konflik sosial dan integrasi. 1. Konflik sosial. A. Pengertian konflik. Sarjana Sukanto menyebut konflik sebagai pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, disertai ancaman dan atau kekerasan. Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. B. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahan sosial. C. Bentuk-bentuk konflik. Menurut Ralph Dahrendorf, ada 4 macam konflik, yaitu sebagai berikut. 1. Konflik antara peran sosial, seperti konflik antara peran dalam keluarga atau profesi. 2. Konflik antara kelompok sosial. 3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. 4. Konflik-konflik di antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau antar organisasi internasional. Sarjana Sukanto menyebut ada 5 bentuk konflik dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara 2 individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. 2. Konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan ras. Umumnya konflik ini terjadi dalam masyarakat dengan salah satu ras menjadi kelompok mayoritas. Contohnya, konflik antara orang kulit hitam dan orang kulit putih di Afrika Selatan. 3. Konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini umumnya disebabkan perbedaan kepentingan. Contohnya, konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha. 4. Konflik politik. Konflik ini terjadi akibat perbedaan kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Contohnya, konflik antar partai politik dalam sebuah negara. 5. Konflik internasional. Konflik ini umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Contohnya, konflik antar negara mengenai suatu wilayah eksplorasi minyak bumi di daerah perbatasan. D. Dampak konflik sosial. A. Segi positif konflik. Membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas ditelaah. Contohnya, perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan dalam diskusi umumnya bersifat positif. Perbedaan pendapat justru dapat memperjelas dan mempertajam kesimpulan diskusi. B. Memungkinkan penyesuaian kembali norma, nilai, serta hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok. C. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, in-group solidarity, yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. D. Jalan mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. E. Membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. F. Sarana mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada di dalam masyarakat. D. G. Memunculkan sebuah kompromi baru antara pihak-pihak yang berkonflik. 2. Segi negatif konflik. A. Keretakan hubungan antar individu atau kelompok. B. Berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah kepada hal-hal positif atau negatif. C. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. D. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. E. Penanganan konflik sosial. 1. Konsiliasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. 2. Mediasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Pihak ketiga ini memberikan nasihat-nasihat tentang cara terbaik dalam menyelesaikan konflik. Dalam mediasi, pemikiran atau nasihat pihak ketiga bukan merupakan keputusan yang mutlak. 3.
arbitrase, yaitu bentuk pengadilan konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik. Dalam arbitrase, keputusan yang diambil pihak ketiga harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Menurut George Simmel, cara pengendalian konflik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Saling memaafkan atau salah satu pihak memaafkan pihak yang lain. 2. Kesepakatan untuk tidak berkonflik. 3. Kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang atau merasa kalah. 4. Kemenangan salah satu pihak atas pihak lainnya. 5. Rekonsiliasi atau memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula antar pihak yang bertikai. Selanjutnya, integrasi sosial. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. B. Syarat terjadinya integrasi sosial. Menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengasihi kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai seseorang yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dan lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. 1. Homogenitas kelompok. Integrasi sosial akan mudah dicapai pada kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah. 2. Besar kecilnya kelompok. Dalam kelompok kecil, hubungan sosial antara anggota terjadi sangat intensif. Dengan demikian, penyesuaian atas perbedaan dapat lebih cepat dilakukan. 3. Mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru harus menyesuaikan diri dengan identitas kelompok yang ditujunya, masyarakat setempat atau masyarakat asli. Namun makin sering anggota masyarakat datang dan pergi, makin sulit pula proses integrasi sosial. 4. Efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif antara anggota kelompok akan mempercepat proses integrasi dalam kelompok tersebut. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai integrasi yang terjadi akibat terdapatnya norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari tiap pihak dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Penguasa dapat menerapkan cara koersif atau kekerasan sebagai salah satu alat pemersatu. E. Proses integrasi sosial. 1. Asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. 2. Akulturasi. Menurut Cohen Jaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. F. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. 1. Adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. 3. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat ini dapat diwujudkan jika penguasa memberikan kesempatan kepada golongan minoritas untuk memperoleh hak yang sama dengan golongan mayoritas. 5. Pengetahuan tentang persamaan unsur kebudayaan yang berlainan akan menghilangkan prasangka-prasangka yang mungkin ada di antara pendukung
kebudayaan tersebut. 6. Perkawinan campuran atau amalgamasi antara dua pendukung kebudayaan yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. 7. Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau kelompok yang mengalami ancaman musuh tersebut.